Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Gedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas salah satu di antara etika berdoa. Yang mana etika ini juga sering sebenarnya kita praktekkan di dalam permintaan kita sehari-hari kepada selain Allah. Etika ini sering kita gunakan manakala kita memohon sesuatu kepada manusia. Entah itu untuk sesuatu kepentingan pribadi atau sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Dan etika tersebut juga disyariatkan ketika kita meminta sesuatu kepada siapa? Allah. Apa kira-kira etika tersebut? Apa? Hah? Sopan. Sopan sama Allah gimana caranya? Bersungguh-sungguh memuji, betul. Memuji Allah sebelum minta. Panjenengan di dalam keseharian kalau butuh sesuatu kepada orang lain, biasanya kalau panjenengan itu butuh pol, kira-kira kita langsung minta apa bombongi disit? Bombongi disit. Itu namanya memuji. Maka perhatikan, proposal manapun juga kalau pengen dikabulkan biasanya isinya apa dulu? Mukadimahnya panjang banget. Intinya jaluk duit. Gak mungkin proposal tahu-tahu Pak jaluk duit. Gak mungkin. Pasti itu langsung ditolak. Karena gak pakai etika. Loh, kalau misalnya sama manusia saja kita pakai etika, masa sama Allah gak pakai etika? Itu namanya kebangetan. Nah, sama manusia saja kita pakai etika, masa sama Allah Subhanahu wa taala kita tidak pakai etika? Makanya di dalam agama kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, supaya kita itu sebelum meminta banyak-banyaklah memuji Allah. Memuji apa, Ustaz? Banyak. Allah Subhanahu wa taala memiliki keistimewaan nama-nama yang mulia, memiliki sifat-sifat yang mulia. Juga Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia nikmat yang sangat banyak kepada kita. Kita jadikan itu semua sebagai tangga sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah. Ini namanya etika berdoa. Jadi yang namanya doa itu ada muqaddimahnya. Doa itu ada pendahuluannya. Doa itu ada prolognya. Apa prolog? Ya pendahuluan. Muqaddimah. Jadi masa orang minta ujuk-ujuk, ya Allah, aku minta rezeki. Kok gak pakai etika sama sekali?
Sebelumnya kita puji Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya. Sebelumnya kita puji Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung banyaknya. Dan doa-doa yang diawali dengan pujian kepada Allah, doa yang seperti ini peluang untuk dikabulkannya lebih besar dibandingkan doa sing ujuk-ujuk langsung minta. Makanya kalau kita cermati di dalam Al-Quran dan juga dalam hadits Nabi SAW, banyak sekali doa-doa yang didahului dengan pujian. Contoh yang paling gampang, doa yang kita baca setiap hari minimal 17 kali. Apa? Doanya apa? Iya, karena budu kok doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu ayat keberapa? Coba buka Al-Quran. Mana yang bawa Al-Quran? Gak ada yang bawa Al-Quran. Banget. Belakang itu ada Quran tuh. Hah? Nama petujuh. Coba dilihat dulu. Nggak salah apa malah. Itu di belakang ada Al-Quran. Hah? Ayat keberapa? 6. Ya. Ayat ke-6. Coba bayangkan. Ayat ke-6. Padahal Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Berarti ayat 1 sampai ayat 5. Ngapain kita? Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ujuk-ujuk kita langsung minta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim adalah merupakan permohonan yang luar biasa pentingnya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Berilah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Ini adalah merupakan permintaan di atas sekian banyak permintaan. Makanya karena permintaannya adalah merupakan permintaan yang istimewa dan besar. Yang sangat kita butuhkan. Makanya sebelum kita minta itu kita puji Allah subhanahu wa ta'ala dalam 5 ayat. Ayat keberapa tadi? Ayat ke-6. Dan kita akan jelas untuk memahami permasalahan ini manakala kita membaca sebuah hadis riwayat Muslim, bahwa di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah merupakan dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan apa? Dialog. Munajat. Munajat itu apa? Munajat itu bisik-bisik. Antara seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, Qala Allah Ta'ala, Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku membagi surat Al-Fatihah antara diriku dan hambaku menjadi 2 bagian. Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk kita. Maksudnya setengah sejenis setengah kan pada Ustaz. Kalau misalnya kita hitung setengah surat Al-Fatihah bagi 2. Untuk kita mulai dari ayat yang ke-6 sampai ke-7. 1 sampai 5. Pas apa ora? Adil enggak? Adil enggak? Katanya setengah-setengah. Setengah buat Allah, setengah buat kita. Adil enggak? Allah dapat 5, kita dapat 2. 6 sama 7. Benar enggak? Iya kan? Kalau misalnya setengah, berarti kan yang setengah buat kita mulai dari ayat ke-6 sampai ke-7. Yang buat Allah ayat 1 sampai ayat 5. Adil enggak? Adil enggak? Loh, katanya dibagi setengah-setengah. Sekarang kalau misalnya saya punya duit 500.000. Yuk bagi separuh-separuh yuk. Saya dapat 400.000, jenengan dapat 100.000. Adil enggak? Enggak. Tadi adil, sekarang enggak. Ya sudah, jenengan yang dapat 400, saya dapat 100. Adil enggak? Loh, gue adil. Yang namanya adil itu enggak mesti harus sama. Ya. Yang namanya adil itu tidak mesti harus sama. Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan
aturannya sesuai dengan porsinya. Sekarang misalnya jenengan punya anak, satunya belajar di universitas sudah kuliah, satunya masih di PAUD. Masih di mana? Masih di PAUD. Apakah jenengan akan kasih sangu ketika berangkat sekolah sama? Yang ini kuliah bawa 100.000, yang ini masih di PAUD bawa 100.000. Bocah 100.000 gue ngapa bingung? Yang namanya adil itu tidak mesti harus sama. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Saya bagi surat Al-Fatihah kata Allah. Aku bagi surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Yang ayat pertama sampai ayat kelima untuk Allah karena isinya adalah pujian untuk Allah. Sedangkan ayat yang ke-6 sampai ke-7 adalah untuk hamba karena isinya adalah permintaan seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani 'abdi." Manakala kita memulai membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Manakala kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, saat itu Allah Subhanahu wa taala berkomentar. Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi subhanallah, ini betul-betul dialog antara seorang hamba kepada Allah. Ketika hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, artinya apa? Segala puji untuk Allah Rabb alam semesta ini. Hamba berkata, ya Allah, segala puji untukmu wahai Rabbi. Kemudian Allah mengatakan dan berkomentar, hambaku telah memujiku. Ayat yang kedua atau berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idza qala ar-rahmanir rahim. Seandainya seorang hamba mengucapkan ar-Rahman ar-Rahim. Apa artinya ar-Rahman ar-Rahim? Ya, secara singkat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Athna 'alayya 'abdi." Sesungguhnya hambaku telah memuliakan diriku. Jadi setiap kita mengucapkan sepotong surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab apa yang kita sampaikan. Inilah yang namanya munajat. Munajat tadi apa tadi? Bisik-bisik. Dialog antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini kita resapi di dalam sholat kita akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman yang tidak biasa kita dapatkan ketika kita sholat. Biasanya kita kan baca Al-Fatihah kan, bacanya cepet-cepetan kan. Ya. Yang penting enggal rampung. Gak pernah kita merasa alhamdulillahirabbil alamin. Kita tunggu, oh Allah Subhanahu wa taala menjawab walaupun kita tidak mendengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, setiap kita membaca satu ayat, Allah akan menjawab. Manakala kita membaca alhamdulillah rabbil alamin, Allah langsung berkomentar, oh hambaku telah memujiku. Kita membaca ar-Rahman ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, oh hambaku telah memuliakanku. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata, majjadani abdi. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala merupakan penguasa hari kiamat. Allah merupakan penguasa hari kiamat. Apa Allah bukan penguasa dunia? Penguasa. Kenapa di sini dikatakan Maliki Yaumiddin? Penguasa hari kiamat. Betul. Karena di dunia ini ada penguasa lain selain Allah. Siapa? Siapa? Ya presiden, bupati, apa maning? Gubernur, RT, ya ora apa-apa lah, RT mlebu ya ora apa-apa. RW, lurah, itu penguasa. Di dunia itu banyak penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kekuasaan mereka itu sedikit, terbatas, tapi mereka tetap seorang penguasa. Kalau di akhirat,
Tidak ada penguasa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat itulah terlihat kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dengan mengucapkan Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan penguasa hari kiamat untuk menunjukkan bahwa penguasa hakiki yang menguasai seluruh alam semesta ini dan alam akhirat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah adalah penguasa hari kiamat, Allah langsung menjawab Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan diriku. Kalau tadi memuji, kemudian memuliakan. Sekarang apa? Mengagungkan hamba. Sudah? Kelanjutannya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu, wahai Rabbi, hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah wahai Rabbi kami meminta tolong. Ketika kita mengatakan seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan urusan antara aku dengan hambaku. Dan hambaku akan memperoleh apa yang diminta olehnya. Jadi sudah semakin dekat dengan apa? Dengan permintaannya. Jadi tadi masih muji, masih kita memuliakan Allah, masih kita mengagungkan Allah. Ketika mendekati permohonan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan sinyal. Ini urusan antara aku dengan hambaku. Artinya Allah sudah bersiap-siap untuk mendengar apa yang akan kita minta. Ketika kita sudah memuji, ketika kita sudah memuliakan, ketika kita sudah mengagungkan, kita sudah memuji Allah bahwa kita berserah, hanya berdoa, hanya meminta, hanya beribadah kepada Allah. Baru kemudian kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kelanjutannya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita membaca ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hak milik hambaku dan hambaku akan memperoleh apa yang diminta olehnya. Makanya para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan kita. Ketika Allah mengatakan li'abdi masal, ini hak hambaku. Karena dia sudah memujiku dari awal, dari yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima. Setelah dia memujiku dengan sekian banyak pujian, maka saat itu aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mengabulkan apa yang diminta oleh hambaku. Maka seharusnya ketika kita sholat, membaca surat Al-Fatihah, hendaknya kita membaca itu pelan-pelan. Aja sing penting enggal rampung. Makanya diajarkan oleh Nabi SAW bahwa bacaan Nabi SAW ketika sholat itu adalah ayatan ayah. Beliau itu membacanya satu ayat per ayat. Itu salah satu makna dari tartil, membaca secara benar. Jadi ada sebagian orang mungkin karena nafasnya panjang, ya, akhirnya dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kalau saya udah habis ya. Kalau yang korek-korek mungkin bisa selesai sampai satu ayat, ya, dengan satu nafas. Itu walaupun boleh sih boleh, tapi kurang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ibaratnya, kata sebagian ulama, kita itu memberi kesempatan untuk mendengar jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita menjawab, setiap kita membaca ayat, kita beri kesempatan Allah untuk menjawab apa yang kita sampaikan. Makanya itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seandainya kita mencoba untuk merasakan itu di dalam sholat kita, maka coba, kalau nggak pernah nyoba, ya nggak akan pernah merasakan.
Kayak jerene mie ayam nang kana enak banget. Oh iya enak banget. Kayak ngapa enaknya? Embu anu jerene. Gak pernah merasakan. Ya. Coba datang ke sana, rasakan enak apa ndak. Oh iya pancen enak. Oh jebule ora enak. Ya. Sesuatu yang sudah pernah dirasakan akan terasa. Makanya sekarang coba. Ya. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terutama kalau lagi sholat sendirian. Terutama lagi sholat sendirian. Nah aku jadi imam kayak gue yang kepala bubar. Ya paling tidak ya ada jeda lah ya. Ada jeda. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ada jedanya gitu loh. Jadi gak langsung kayak sepur apa? Sepur? Kayak sepur terus gitu gak ada berhentinya. Gak akan merasakan kenikmatan dalam sholat. Tidak akan merasakan kenyamanan dalam sholat. Tidak akan merasakan ketenteraman dalam sholat. Makanya rasakan bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah, kita sedang bermunajat. Kita sedang berbisik-bisik. Kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala seorang hamba mencoba untuk merasakan ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan merasakan nikmatnya sholat. Makanya Nabi SAW ketika beliau dirundung dengan masalah, musibah, problematika, polemik, entah itu dalam keluarga, entah itu di dalam pekerjaan, atau dengan umatnya, atau dengan apa saja, Nabi SAW langsung bersegera untuk menunaikan salat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dirundung masalah, maka beliau cepat-cepat sholat. Jangan pernah masalah? Apa masalahnya? Banyak apa? Hah? Banyak saking lakeh orang bisa nyebutkan. Hah? Masalah utang. Wis kepepet, dongane kudu bayar siki, urung ana duit. Bersegera apa jenengan? Bersegera mana? Ke tetangga. Bersegera golet pinjaman yang lainnya. Gali lubang, tutup lubang. Siapa di antara kita begitu? Waduh kepepet banget keperluan. Nah mau masjid disit lah, sholat disit. Ada? Apa isin? Bokriya ya? Apa orang tahu? Ketika kita ada masalah dengan istri kita, entah masalah apalah yang namanya rumah tangga, nggak mungkin apa? Nggak mungkin lurus, mulus, nggak mungkin. Ya. Namanya rumah tangganya Nabi SAW saja ada permasalahan di dalam rumah tangganya. Apalagi rumah tangga semacam saya dan jenengan semuanya. Mesti ada masalah. Coba kalau kita ada masalah dengan istri, kita emosi. Apa yang kita lakukan? Macam-macam. Ada yang kita marah, kemudian mau lapangan bayung lah. Ngapa bal-balan. Tidak apa-apa. Boleh. Ya. Saya nggak mengatakan bal-balan tidak boleh. Tapi kalau lagi emosi, nggak sing ditendang itu balik. Sedangkan sikile kancane nanti. Malah tambah urusan nanti. Sudah ada masalah sama istri, ada masalah lagi sama teman di lapangan. Ya kalau ada masalah kita pergi ke masjid apa sholat atau apa. Sebagaimana dikerjakan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib suatu saat kalau ada masalah, beliau langsung pergi ke masjid. Ya. Walaupun kemudian setelah sholat mungkin tiduran, tidak apa-apa. Menenangkan apa? Menenangkan hati. Karena memang rumah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ahabbul biqa'i ila Allahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biqa'i ila Allahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pasar. Di dagang pasar.
Tidak apa-apa, boleh. Bukan berarti haram dagang di pasar. Cuman kalau bisa ya, kalau kita ada masalah itu jangan pergi ke pasar gitu loh. Wah, sebenarnya anak masalah ya orang dagang ini saatnya. Enggak, maksudnya ketika kita lagi emosi. Kan sebagian orang kan lagi emosi dia mencari hiburan. Hiburannya ke mall. Ya. Jalan ke mall, supermarket. Ya. Jalan-jalan di situ. Katanya cuci mata di situ. Itu nambah masalah. Pergilah ke tempat yang dicintai oleh Allah. Sholat di situ, bermunajat. Sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW kalau sudah datang waktu sholat wajib, maka beliau segera berkata kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah." Wahai Bilal, cepat kamu berdiri, lantunkan azan, tenangkanlah dan istirahatkanlah kami dengan sholat. Arihna bis salah, wahai Bilal, cepat azan. Kalau sudah masuk waktu sholat, segera kumandangkan azan karena kami ingin segera mendapatkan ketenangan dan ketentraman dengan sholat. Jadi Nabi SAW itu senang kalau datang waktu sholat. Sebagian kita, waduh sholat maning. Lagi tanggung kok. Apa tanggungnya? Ya macam-macam. Kalau lagi ana sing tuku dadakan azan. Wong kok disit azane ben rampung dhisik sing tuku. Lagi belajar kok tahu-tahu azan. Lagi bekerja tahu-tahu azan. Dan ini sebagainya. Kita lagi main sama anak, lagi kemana wah azan. Kalau Nabi SAW datang waktu sholat, beliau segera ya Bilal cepat ini. Kami itu sudah rindu ingin ketemu dengan sholat. Makanya salah satu orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti, di hari di mana saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu, kata Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Gumantung dengan masjid. Maksudnya boleh Ustaz? Berarti gawa benang aku dijirat. Terus kita pulang bawa apa? Diolor benangnya. Itu maksudnya? Atau maksudnya berarti kita harus di masjid terus gitu? Berarti kapan kita akan bekerja? Kapan kita akan mendidik anak kita kalau kita terus-terusan di masjid? Apakah maksudnya hati yang selalu terikat dengan masjid maksudnya adalah orang senantiasa berada di masjid 24 jam? Iya? Ya kalau pas itikaf iya. Kalau di luar itikaf enggak. Ya. Maksudnya seorang hamba hatinya selalu terikat di masjid. Setelah dia selesai sholat, hatinya itu selalu merindukan sholatnya kapan lagi ya? Itu namanya hatinya terikat dengan masjid. Dia selalu rindu, kapan saya balik ke masjid lagi? Jadi bukan sebagian orang, lah masjid maning bebet temen lah. Dula-dula masjid. Bukan seperti itu. Orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa merindukan kedatangan salat. Begitu selesai salat subuh, ya Allah suwe temen ya zuhure. Ketika selesai zuhur, kemudian dia menanti, ya Allah, suwe teman ya, asare. Saya pengen segera untuk sholat asar. Makanya begitu datang waktu sholat, Nabi SAW langsung menyegerakan Bilal. Karena beliau sudah sangat rindu, ingin sholat lagi dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Contoh memuji Allah sebelum berdoa. Jadi mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Terus ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru isi doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini contoh dalam Al-Quran. Masih banyak contoh yang lainnya. Saya bawakan satu contoh saja. Adapun contoh dari hadis Nabi SAW adalah Sayyidul Istighfar. Apa? Sayyidul Istighfar. Hafal enggak? Allahumma anta. Sebelumnya, Sayyidul Istighfar artinya apa?
Penguluna istighfar, pengulu gue apa? Kayim. Apa ya? Ya, pokoknya puncaknya atau istighfar sing paling top, sing paling mandi. Ya, kira-kira seperti itulah. Sayyidul istighfar itu artinya yang namanya istighfar itu kan redaksinya macam-macam. Misalnya yang paling pendek astaghfirullah. Ada lagi astaghfirullahal azim. Ada lagi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga istighfar yang dinamakan oleh Nabi Sayyidul Istighfar. Istighfar sing paling mandi, sing paling manjur. Itu dinamakan dengan Sayyidul Istighfar. Bacanya apa? Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana ala ahdika. Maaf. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bini'matika alayya. Wa abu'u laka bidhambi. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang sudah hafal ngacung. Loh, tadi anak sing melu yang sudah hafal ngacung. 1. Wah, ya si urung hafal. Tulis bae ya. Jawab ini. Waktunya masih agak ada waktu. Saya tadi enggak sempat untuk nulis. Allahumma anta rabbi. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabb. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani. Engkau lah yang menciptakan aku. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku wahai Rabbi berusaha untuk setia dengan perjanjian kepadamu semampu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku memohon perlindungan kepadamu wahai Rabbi dari keburukan apa yang saya lakukan. Karena musibah yang menimpa kita itu adalah merupakan hasil dari pekerjaan yang kita lakukan. Maka setelah kita melakukan sesuatu yang jelek, kita minta perlindungan kepada Allah wa Rabbi. Jangan sampai keburukan-keburukan perbuatan saya itu mengakibatkan sesuatu yang tidak enak buat saya. Karena kita nggak mungkin bisa lepas dari dosa, mungkin nggak? Tidak mungkin. Maka setelah kita melakukan perbuatan dosa, selain kita beristighfar, kita memohon kepada Allah. Di antara isi istighfar kita adalah kita memohon kepada Allah, wahai Rabbi, jangan sampai keburukan-keburukan perbuatanku itu menimpa diriku. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku wahai Rabbi, saya mengakui nikmat-Mu kepadaku. Dan di sini kita mengaku bahwa nikmat Allah kepada kita itu sangat banyak. Wa abu'u bidzambi, aku juga ngaku banyak dosa. Dalam satu waktu kita ngaku bahwa Allah itu banyak nikmat sama kita, di waktu yang sama kita juga ngaku kepada Allah, walaupun nikmat itu banyak kepadaku, ternyata dosaku juga banyak. Kemudian baru di sini faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Apa artinya? Ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Permintaannya mana? Nih, di sini nih. Faghfirli. Kur segaris stop. Ini 1, 2, 3. Apa? Pujian. Ini pujian. Jadi sebelum kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini dinamakan Sayyidul Istighfar. Istighfar sing paling bagus, sing paling top, sing paling puncak. Ikut dawa Ustaz ya. Dengar fadilahnya, dengan keistimewaan. Dalam Sahih Bukhari disebut oleh Nabi SAW. Barang siapa yang membaca istighfar ini di pagi hari dan dia meyakini isi dari istighfar ini,
kemudian di hari itu dia meninggal, dia akan masuk ke dalam surga. Dan kalau bacanya sore hari dan dia meninggal di malam harinya, dia maka akan pasti masuk ke Jawa Barat. Masih Jawa juga. Kita dibakar masuk surga benda. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya kita memulai permintaan dan doa kita dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa kalau orang berdoa, dia itu perlu memuji Allah sebelum dia meminta. Maka mari kita berusaha untuk memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala di dalam kesempatan-kesempatan manakala kita ingin meminta. Misalnya kita meminta kepada Allah ampunan, maka kita dahului dengan menyebutkan Ya Ghaffar, wahai yang Maha Pengampun. Ketika kita meminta rezeki kepada Allah, maka kita dahului permintaan kita kepada Allah dengan menyebutkan Ya Razzaq, wahai yang Maha Pemberi rezeki. Ketika kita meminta kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka kita mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Ketika kita minta kepada Allah agar Allah berkenan menerima taubat kita, maka kita katakan apa? Ya Tawwab. Ya Tawwab. Ketika kita ingin supaya kita kuat, kita katakan Ya Qawi dan seterusnya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah masih ada yang lainnya, muqaddimah yang lainnya. Ini baru muqaddimah pertama ya. Muqaddimah doa yang pertama adalah kita mendahului doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan masih ada muqaddimah yang lainnya sebelum kita berdoa, yang ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.